persengketaan di surat Ali Imran itu persengketaan yang normal. Karena yakhtasimun normal. Biasa. Persengketaan di surat Yasin itu persengketaan yang tidak normal. Maka dibikinlah katanya tidak normal pula. Yakhisimun. Kenapa persengketaannya berbeda? Ya kan sama-sama bersengketa. Tapi kenapa berbeda ya sengketanya? Yang satu sengketa biasa, yang satu sengketa luar biasa. Karena konteksnya beda. Ali Imran ayat 44, yang bersengketa pelakunya itu orang-orang beriman, orang-orang saleh. Adapun surat Yasin yang bersengketa itu orang-orang kafir. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahadus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala Muhammad afsahi manatika biddad wa alihi wa ashabihi ila yaumil wa'ad, amma ba'd. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran, serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Ali Imran ayat 44 dan surat Yasin ayat 49. Kita baca surat Ali Imran ayat 44. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Wa ma kunta ladaihim iz yakhtasimun. Yang demikian itu adalah sebahagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, kepada engkau Muhammad. Padahal kamu tidak hadir berserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Itu artinya surat Maryam 40, surat Ali Imran 44. Nah, sekarang surat Yasin 49. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khuzuhum wa hum yakhisimun. Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bersengketa. Nah, itu artinya surat Yasin 49. Apa yang menarik dari ayat ini? Perhatikan kata bersengketa, ya, perhatikan kata bersengketa. Di surat Ali Imran ayat 44 itu kata bersengketa atau bertengkar itu diucapkan dengan kata yahtasimun. Yahtasimun. Sementara di surat Yasin ayat 49 itu bersengketa itu diungkapkan dengan yakhisimun. Yakhisimun. Nah, secara morfologis ya, baik yahtasimun maupun yakhisimun itu sama-sama fi'il mudhari, ya, present continuous dari kata kerja mazid dua huruf yang aslinya ikhtasama. Jadi aslinya ikhtasama, yahtasimu. Itu aslinya. Ya, timbangnya ifta'ala, yafta'ilu. Ini dari kata khasam, khasama menjadi ikhtasama. Yahtasimu. Nah, di surat Ali Imran itu normal. Kata Allah, iz yahtasimun, ketika mereka bertengkar atau bersengketa. Normal. Karena memang begitu. Ikhtasama, yahtasimu. Itu normal. Bentuk katanya normal.
Tetapi di surat Yasin itu yakhisimun, bentuk katanya tidak normal. Karena normalnya yakhtasimun tadi. Di surat Yasin 49 ini terjadi penggantian huruf. Ibdal namanya. Terjadi penggantian huruf dari yakhtasimun menjadi yakhisimun. Diganti ta ya menjadi sod. Yakhtasim menjadi yakhisimun. Sehingga menjadi double huruf sodnya menjadi mudha'af namanya, double dia. Dan bertasdid. Ya, yang harusnya tidak ada tasdid. Dan tidak ada mudha'af namanya. Tanpa syiddah, tanpa tad'if. Tidak ada tasdid, tidak ada huruf yang double. Ikhtasama, yakhtasimu. Sebagaimana tadi di surat Ali Imran 44. Iz yakhtasimun, normal. Di Yasin 49 tidak normal. Kenapa? Yakhisimun yang harusnya yakhtasimun diganti tak dengan sod. Dan itu tidak normal penggantian begitu. Karena begini, memang ada dalam pembahasan ilmu saraf atau morfologi Arab itu namanya ibdal. Penggantian huruf-huruf tertentu untuk meringankan bacaan. Misal, kata safa, ya, safa itu artinya bersih. Lalu ditambah alif dan ta menjadi ustafa, ustafa, istafa. Ta, alif dan ta. Ketika sod ketemu dengan ta, itu makhrajnya berbeda. So, ta itu berbeda. Ya. Maka digantilah ta dengan makhraj yang dekat dengan sod. Yang dekat dengan sod, yang dekat dengan ta itu to. Dengan ta dia dekat bunyinya, dengan sod dia dekat makhrajnya. Maka menjadilah dia istafa, yastafa, ya, mustafa. Jadi mustafa itu aslinya ta itu, mustafa. Tapi karena ta dan sod itu berat, karena makhrajnya berbeda, ya, maka diganti dengan yang dekat. Yang dekat dengan sod itu makhrajnya to, so, to. Dan yang dekat dengan ta itu to juga. Maka jadilah dia mustafa. Namanya ibdal. Itu normal ibdalnya. Seperti kata zahama. Zahama itu artinya macet ya. Zahama macet. Lalu ditambah alif dan ta menjadi iztahama. Iztahama. Ta dan zal itu makhrajnya beda. Dan itu berat diucapkan. Maka dicarilah huruf yang dekat makhrajnya dengan zal dan dekat pula dengan ta. Maka jadilah dal. Diganti dengan izdahama. Izdahama, dalnya dekat dengan zal dan dekat dengan ta. Itu ibdal dan itu normal. Tapi mengganti ta dan so itu tidak wajar dan tidak biasa. Itu luar biasa. Nah, ini diganti ta dengan sod menjadi yakhisimun. Tadi yakhtasimun biasa saja. Ini diganti menjadi yakhisimun. Maka ini menunjukkan makna persengketaan di surat Ali Imran itu persengketaan yang normal. Karena yakhtasimun normal. Biasa. Persengketaan di surat Yasin itu persengketaan yang tidak normal. Maka dibikinlah katanya tidak normal pula. Yakhisimun. Kenapa persengketaannya berbeda? Ya kan sama-sama bersengketa. Tapi kenapa berbeda ya sengketanya? Yang satu sengketa biasa, yang satu sengketa luar biasa. Karena konteksnya beda. Ali Imran ayat 44 yang bersengketa pelakunya itu orang-orang beriman, orang-orang saleh. Makanya iz yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Ketika mereka melemparkan tongkat mereka untuk mengundi siapa yang akan mengasuh Maryam. Siapa yang bersengketa ini?
itu pemuka-pemuka agama Yahudi yang saleh-saleh. Termasuk Nabi Zakaria ada di dalam salah satunya. Karena yang bersengketa ini orang beriman, yang saleh, pemimpin-pemimpin agama, maka kalaupun mereka bertengkar, bersengketa, tetap sengketanya biasa, normal, wajar. Karena yang bersengketa orang beriman konteksnya. Nabi Zakaria ada di sana salah satunya. Mereka bersengketa untuk mengasuh Maryam. Siapa yang paling layak mengasuh Maryam? Maka mereka mengundi dengan cara melemparkan tongkat ke sungai. Karena ini yang bersengketa itu adalah orang-orang saleh, orang-orang beriman, orang-orang yang tokoh, yang dikenal sebagai tokoh di tengah masyarakat. Maka persengketaan mereka itu persengketaan yang biasa, yang wajar, yang normal. Sebagaimana normalnya kata yahtasimun. Adapun surat Yasin yang bersengketa itu orang-orang kafir. Coba lihat ayat sebelumnya. Ayat yang ke-47-nya. Qala allazina kafaru lillazina amanu. Berkatalah orang-orang kafir kepada orang-orang beriman. Berarti yang bersengketa siapa? Orang kafir. Kenapa yakhisimun tidak wajar persengketanya? Karena orang kafir kalau bertengkar, kalau berdebat, mereka debatnya tidak normal, tidak wajar. Mereka bahkan menghalalkan segala cara demi membenarkan apa yang mereka sampaikan. Karena ini yang berdebat, yang bersengketa, yang bertengkar orang kafir, maka dibikinlah katanya tidak normal. Yakhisimun, tidak wajar. Karena orang kafir itu kalau berdebat, bertengkar, mereka tidak wajar perilakunya, tidak normal, tidak standar. Karena itu hindarilah bersengketa, berdebat dengan orang kafir dan para pendosa. Karena orang kafir, para pendosa kalau berdebat, maka berdebatnya tidak sesuai aturan. Ya, pertengkarannya tidak normal. Ya, mereka akan halalkan segala cara untuk menang. Nah, begitulah rahasianya kenapa kata berdebat di surat Yasin itu tidak normal. Yakhisimun, tapi di surah Ali Imran itu normal. Yahtasimun. Jangan pernah berdebat dengan orang kafir dan para pendosa. Karena mereka berdebatnya tidak normal dan tidak wajar dan akan menghalalkan segala cara. Tidak ada aturan. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.